Apa sih rasanya? Ya rasa pasti sedih, hancur, Mhm. berantakan hati ketika Betul. melihat orang yang kita cinta, apalagi ibu kita Iya. sendiri, berpulang tanpa kita bisa menemani, melihat, Mhm. menyaksikan termasuk untuk terakhir kalinya. Tapi yang dalam pikiran Kak Roro Mhm. Fitri ketika Mhm. tahu ibu berpulang, tidak bisa mengantarkan, apa dalam pikiran Kak Roro saat itu? Eee, Beberapa second ketika saya mendengar berita by phone gitu ya, saya bilang sama Allah, "Ya Allah, ini nggak mungkin kan? Aku nggak mungkin kan dikasih ujian bertubi-tubi ini." Tapi itu harus saya alami dan saya harus ikhlas, saya harus menerima ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, baik takdir baik maupun takdir buruk. Dan mungkin ini adalah suatu momentum berharga untuk Allah mengambil saya lagi untuk kembali ke fitrah, ke jalan suci, ke hijrahnya Allah, gitu. Ketika Kak Roro dapat kabar itu, apa yang Kak Roro lakuin, Kak? Saya langsung down, saya langsung duduk, saya langsung shock berat, dan teman-teman di dalam sangat kekeluargaannya sangat Iya, baik, langsung mensupport. rangkul saya, langsung in tangan saya Memberikan untuk ketegaran lah buat kakak itu ya. masuk ke dalam kamar untuk duduk, untuk menenangkan saya gitu. Ditenangkan gitu ya. Iya. Maaf mau nanya, tapi ini saya benar-benar nggak tahu ya. Ketika orang berada di dalam rumah tahanan, kemudian ada anggota keluarganya yang meninggal dunia, apakah tahanan tersebut memungkinkan untuk minta izin untuk terakhir kali. terakhir kalinya? Ya, jadi memang ada beberapa prosedur yang harus saya jalani. Jadi pertama dari pihak keluarga dan juga kuasa hukum untuk meminta beberapa tanda tangan letterlek dari hakim, jaksa, karena pada saat itu saya belum putusan. Jadi saya masih tahanan jaksa. Jadi tanda tangan jaksa, hakim, lalu menghadap lagi ke karutan untuk diperbolehkan atau tidak, dan ada beberapa rangkaian yang mesti saya jalani. Oke, jadi terus semua administrasi udah selesai, langsung saya bisa bertandang ke Jogja. Iya. Kak Roro sempat ada komunikasi nggak sama almarhumah sebelum beliau meninggal? Terakhir itu sehari sebelumnya, jadi kalau di dalam rutan itu kita digembok, dikunci dari jam 5 sore 5 sore ya. sampai dengan setengah 8 pagi. Kita di dalam suatu kotak 5 kali 5 meter, diisi kurang lebih 20 orang. Public services juga di situ, kita mandi, kita makan, semuanya di situ, karena memang tidak memungkinkan untuk membeli kamar dan itu tidak diperbolehkan gitu. Nah, coba bayangkan selama 2 tahun lebih saya tinggal di seperti itu, karena itulah saya mencoba mengambil hikmah semuanya. Terus abis itu sehari sebelumnya, sebelum tutup, istilahnya tutup keong, itu tutup digembok. Nah, itu jam 4 saya telepon mama, masih bisa komunikasi, masih sehat, tapi by the end jam 3 pagi sehari setelah itu mama kena serangan jantung. Apa kalimat dari komunikasi terakhir yang sampai waktu sekarang itu, masih diingat sama Kak Roro Fitri? Beberapa 2 kali persidangan sebelum kejadian saya masih sempat didampingin beliau, tapi beliau hanya cuma nangis. Saya nggak ngerti nangisnya itu apa, karena nangisnya berbeda. Dia bilang, "Mama, jangan nangis. Aku di sini, aku kuat-kuatin demi mama, biar bisa kita ketemu lagi." Tapi mama cuma nangis, mama nggak ngomong apa-apa. Ternyata itu adalah tangisan terakhir dari mama. Pasti tidak akan bisa dilupakan seperti itu ya. Betul. Tapi ya begitulah kehidupan, pasti juga apa yang membuat kita bahagia bersama dengan beliau, apa yang membuat kita sedih akan selalu tertanam, karena siapapun yang berpulang hanya ada kenangan pada akhirnya. Betul.